Kenapa saya harus memulai bisnis industri kreatif? Kok bukan industri yang lain? Ya, Gimana, Mas? kenapa kita harus masuk di sektor industri kreatif Kreatif, ya. atau di ekonomi kreatif? Maaf. Karena memang basic yang pertama adalah sumber daya terbarukan ini. Karena Apa maksudnya sumber daya terbarukan? bidang ekonomi kreatif atau bidang industri kreatif ini berawal dari gagasan. Jadi kita hanya butuh sebuah gagasan, kreativitas untuk menghasilkan sebuah usaha, sebuah industri dalam menghasilkan nilai ekonomi. Modal utamanya itu ide gagasan. Nah, itu kenapa kok? Itu potensial sekali, sumber daya yang tidak pernah habis. Karena bagaimanapun nanti ke depan pasti negara-negara akan fokus ke sumber daya yang terbarukan. Itu yang lepas dari sumber daya fosil. Terbarukan itu maksudnya nggak akan pernah habis berarti ya? Nggak akan pernah Baru habis. terus? Baru terus, karena ini adalah gagasan, kreativitas, itu tidak akan pernah mati. Oke. Selama masih ada manusia, di situ masih ada ide gitu ya? Benar. Kecuali kalau manusia punah semua gitu. Nggak ada ide dan nggak ada industri kreatif. Yang beli siapa juga kalau? Itu tadi. Oh, berarti itu satu ya, berarti satu. Kenapa kita memilih industri kreatif? Karena Sudah dua ya. Oh, dua. Apa? Yang pertama tadi apa? Pertama, kita sumber daya terbarukan. Sumber daya terbarukan. Kedua adalah hanya bermodalkan ide kreatif. Oke, terus yang ketiga? Yang ketiga adalah mau nggak mau, diakui atau tidak diakui, bahwasanya di sektor industri kreatif, ekonomi kreatif adalah mempunyai sebuah PDB ya, sebuah pendapatan negara dari sektor ekonomi kreatif itu sangat besar, Mas Asril. Dan tiap tahun semakin meningkat. Jadi mengapa kok banyak negara yang fokusnya mulai di sana? Seberapa besar, Mas? Kalau dikatakan besar untuk pemasukan negara, seberapa besar? Jadi tiap tahun itu bisa kenaikan sekitar 100 triliun. 100 triliun. 100 triliun? Ya, itu pendapatan dari sektor ekonomi kreatif. Wow. Berarti kalau misalkan ini penyumbang devisa negara yang besar, berarti ada kemungkinan gitu ya, berarti sektor ini akan benar-benar diperhatikan ke depannya. Sangat diperhatikan, dan tidak menurut kemungkinan kenapa sekarang kok kembali lagi ya dari dulu sempat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2014 atau zamannya Pak SBY itu, dan dipisah lagi sama Pak Jokowi di Bekraf. Dan sekarang pun pas digabungkan lagi di kementerian, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau zamannya Bekraf itu berarti badan ya? Badan, belum kementerian ya? Belum kementerian. Tadi dulu sempat Kementerian Parekraf, terus dipisah menjadi Bekraf, terus kembali lagi ke Kementerian Ekonomi dan Pariwisata. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berarti ini sangat potensial sekali dikembangkan. Berarti kenapa kita harus memilih industri kreatif? Karena salah satunya ini akan terus berkembang gitu ya. Benar. Mungkin di industri yang lain sedang lesu-lesu, industri kreatif ini akan terus berkembang. Ya, harusnya seperti itu. Karena memang posisi sektor ekonomi kreatif ini sangat potensial bagi pendapatan negara. Karena tidak hanya berdampak sektor ekonominya saja, tapi budaya dan sosial, lingkungan sangat berdampak. Jadi tidak terlepas dari sektor ekonomi kreatif. Sepakat sih Mas. Jadi kayak kalau kita lihat ya teman-teman ya, ada banyak negara-negara maju itu yang maju karena budayanya gitu sebenarnya. Karena bisa dibilang malah karena industri kreatifnya gitu kan. Iya, benar. Korea. Ya, Korea. Dulu siapa yang mengenal Korea sebesar ini gitu kan? Tapi gara-gara industri kreatifnya terutama di film dan musik. Ya. Itu akhirnya sekarang orang mengenal Korea dengan negara yang begitu luar biasa, dan lagi-lagi karena pemerintahnya sangat fokus di sana gitu kan. Gitu. Jadi memang itu bagian dari
ini ya. Kalau dulu perangnya itu lewat fisik ya. Ya. Sekarang kita bisa menyerang lewat budaya. Itu salah satu senjata negara untuk menyerang negara lain. Mungkin seperti itu. Dan kalau perang budaya itu tidak didukung dengan industri, akan susah juga kan. Makanya kayaknya yang namanya mungkin industri kreatif itu adalah industri yang mengakomodasi budaya atau seni itu sendiri, sehingga seni tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang tahu seni aja gitu kan, bisa dikemas gitu nggak sih Mas? Bisa ya, seperti itu juga, karena memang awal mula kenapa kok dari budaya menjadi ke industri, budaya ke industri, ini kan kita sadar atau tidak sadar bahwasanya dari budaya itu mau nggak mau menghasilkan sebuah perputaran ekonomi. Mau nggak mau ya? Nggak mau. Misalnya kita lihat sendiri dengan keunggulan Bali lah kita di Indonesia. Oh iya sih. Dengan modal sumber daya budayanya, kita bisa menyerap banyak turis masuk ke Indonesia. Iya. Dengan masuknya turis, kita banyak sektor yang tergerakkan. Sektor hotel, sektor kuliner, sektor apa di dalam jalan banyak sekali. Dan itu pun sangat besar dampaknya bagi negara. Dan itu mungkin jadi alasan yang keempat Mas ya, kenapa kita harus memilih sektor industri kreatif. Bisa juga. Jadi dengan kita memulai industri kreatif, kita akan mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain gitu ya. Benar, menjadi salah satu penggerak perekonomian negara. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Dan saya langsung teringat ini Mas. Teman-teman, kalau kenapa namanya kita ini artpreneur ya? Karena memang kita di Surabaya ya. Kita basisnya di Surabaya, dan di Surabaya. Saya langsung teringat di Surabaya itu ada satu warung sambal yang sangat terkenal banget. Gitu. Yang sangat terkenal banget gitu kan. Iya. Dan ini nggak tahu ya teman-teman, kalau mungkin cerita saya dapatnya dari teman-teman juga, dari cerita ke cerita gitu kan. Kalau ada yang mau mengoreksi silakan di komen gitu ya. Tapi saya sempat tahu itu ada satu warung sambal gitu kan, sego sambal gitu di satu gang gitu kan. Terus kemudian rame, tapi dia kebetulan hanya jual segonya saja. Hanya nasi sama itunya, hanya menu makanannya saja, tidak jual minuman. Dan orang-orang yang makan itu juga ya makannya di emperan, klesetan dan sebagainya, lesehan gitu, yang tidak disediakan bangku-bangku yang rapi juga. Nah, akhirnya lama-kelamaan tetangga-tetangga sekitarnya itu pada terdampak gitu kan. Ya sudah, sini aku bantu buatin tempat duduk gitu kan. Akhirnya di satu warung ini hanya jual makanan, tetangga-tetangganya jual minuman. Itu yang paling simple aja itu berdampaknya di situ gitu kan. Dan kalau misalnya bisnis kuliner lain, misalnya kita misalnya restoran cepat saji gitu, kayaknya kalau restoran cepat saji pasti ada tanah kosong, di situ ada restoran cepat saji, harga tanahnya langsung naik gitu. Iya, seperti itu ya Mas Sirila. Kayaknya gitu sih. Saya dengar-dengarnya gitu dari cerita teman-teman gitu. Artinya yang ekonomi kreatif ini bisa berdampak gitu ya. Iya, pasti sangat berdampak. Yang namanya ekonomi pasti mempunyai ekosistem yang lebih besar. Jadi teman-teman, untuk berdampak sosial, salah satu caranya adalah dengan memulai bergerak di industri kreatif. Ya, bisa bergerak di sektor. Nah, kalau kita ngomongin mau memulai bisnis di industri kreatif ini, selain tadi ide, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Oh ya, yang paling pasti adalah sebuah tanggung jawab ya. Kenapa kita memilih? Nah, itu yang saya ini ya, saya coba. Saya pernah membaca sebuah buku ya dari Simon Sinek ya kalau nggak salah dia. Start with why. Ya, jadi memang apapun teman-teman, selain kita muda dari segi ide, yang pasti alasan kuat apa yang mendorong kita untuk usaha di
sektor ekonomi kreatif. Kenapa itu sangat penting? Karena saat kita nanti lagi mulai putus atau saat kita mulai lelah, itu menjadi sebuah pengingat kita di awal kenapa kita memilih di sektor ini. Jadi seperti itulah. Tanggung jawab itulah yang akan membawa pada konsisten ya. Benar, mungkin salah satunya seperti itu Mas Asrin. Oke, terus kalau misalkan industri kreatif itu harus orang yang sangat artsy nggak, yang nyeni banget gitu nggak? Gimana? Yang penting adalah kreatif. Kreatif. Ya. Karena kreatif ya. Ya. Dan memang kreatif itu selalu identik dengan seni sih berarti ya. Ya bisa seperti itu. Ya memang tak terlepas lah. Tak terlepas dari sektor seni. Berarti tanggung jawab, pertama ide, tanggung jawab, terus kemudian kreatif ya. Kreatif ini berarti cara mengeksekusi idenya itu berarti ya? Jadi kreatif itu adalah sebuah cara kita untuk membuat sebuah solusi sebenarnya. Membuat solusi. Nah, untuk mengimplementasikan solusi itu yang bisa kita namakan inovasi. Nah, kenapa kok kreatif dan inovasi itu sangat berdekatan kayaknya? Kan jadi topik sendiri itu nanti teman-teman. Tungguin saja. Ya, bisa ditunggu. Atau kalau boleh bisa dibilang kita punya ide dan ide itu dieksekusi dengan kreativitas. Ya, ide kan berawal dari masalah. Ya, ide berawal dari masalah. Masalah kita kreativitaskan. Setelah itu kita inovasikan dalam bentuk sebuah karya. Nah, itu. Jadi kurang lebih mungkin ide dikreatifkan menjadi inovasi, dan inovasi ini akan bisa berhasil membawa dampak, baik itu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak yang lain, kalau dikerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan konsisten. Ya. Kalau bisa saya rangkum alurnya kira-kira gitu. Ya. Yang paling kita diuji ya dalam menjalankan sebuah usaha adalah resilient, daya tahan kita dalam menghadapi sebuah kendala mungkin kalau di pertengahan jalan, itu yang diuji. Oke. Berarti sebenarnya nggak jauh beda ya kalau kita tonton tips-tips bisnis gitu ya. Nggak jauh beda. Lihat tips-tips bisnis dari pelaku bisnis yang lain, kuncinya sama, tanggung jawab, kreativitas dan sebagainya, konsisten dan sebagainya. Hanya saja ini adalah sektor kreatif gitu kan. Sektor ekonomi kreatif. Sektor kreatif dan lebih menyenangkan nggak sih Mas? Kalau Mas Alvin sebagai pelaku kan jelas menyenangkan karena memang seperti itu kan. Jadi makanya menyenangkan atau tidak menyenangkan kan kembali kepada masing-masing yang menjalani sebenarnya. Karena bagaimanapun menyenangkan dan tidak menyenangkan itu sebuah jalan yang beriringan. Kalau saya lihat tuh ini loh tuh, kayak apa ya, anak-anak industri kreatif itu gembira terus gitu. Ya, memang seperti itu kayaknya. Jadi dari stylenya sih kayak Mas Alvin ini stylenya kan style nyeni sekali gitu kan. Iya. Kalau dibilang apa? Kerjanya apa? Bisnis. Bisnis apa? Industri kreatif gitu. Jadi kalau kita bisnis itu orang-orang industri kreatif ya kadang pakai celana pendek apa gitu, nggak perlu jas-jasan. Seperti industri yang lain harus formal-formal, industri kreatif malah semakin tidak formal, itu semakin kreatif. Gitu, mungkin katanya. Itu mungkin salah satu cara untuk menjadi tetap kreatif mungkin. Gitu ya. Jadi karena kreatif itu kan sesuatu yang identik dengan ketidakteraturan. Ya gitu kan, yang lompatan-lompatan ide dan sebagainya. Kalau kita kerjanya sangat formal, sangat teratur, kayaknya malah jadi nggak kreatif gitu Mas. Ya karena memang kreativitas itu berawal dari banyak sudut pandang yang bisa kita lihat sebenarnya, sehingga kita mempunyai banyak alternatif. Terus kenapa banyak pebisnis industri kreatif yang tidak terlalu formal tampilannya? Kayak Mas Alvin ini, tapi tetap kalau urusan bisnisnya, kontraknya apa harus formal kan, itu kan. Makanya kita perlu banyak orang dalam tim. Oke. Baik Mas Alvin. Ya. Mas Asril.
cukup kayaknya untuk sekarang ya. Intermezzo ini ya. Intermezzo. Kita akan sambung lagi. Dari sini aja sebenarnya kita akan, tadi saya mau menggali lebih banyak tapi takutnya tambah panjang nanti. Ya, kita tutup dulu, nanti kita cari tema-tema subtema yang lebih kecil lagi. Oke. Jadi gitu sobat kreatif, judulnya mau sobat produktif. Maklum teman-teman, masih baru ya, masih baru channelnya, jadi masih latihan. Jadi sekarang teman-teman. Nah, nggak sobat lagi. Yang penting tetap kreatif. Iya, pokoknya itulah, mau teman-teman, mau sobat produktif, yang penting tetap kreatif di industri kreatif. Nanti kita akan banyak menggali semua hal tentang industri kreatif, mulai dari tips-tips, terus kemudian ngulik-ngulik secara teknis, ngulik-ngulik secara bisnisnya, secara marketingnya apa dan sebagainya. Jadi tunggu saja, ikuti terus channel kita. Ikutin terus di Decang Pro. Salam. Apa itu?